Di antara ribuan tablet tanah liat peninggalan bangsa Sumeria, ada satu kisah yang selalu menjadi perdebatan di dunia modern tentang makhluk-makhluk dari langit yang datang ke bumi, membawa teknologi, peradaban, dan mungkin awal dari spesies manusia. Mereka datang dari sebuah tempat yang oleh bangsa Sumeria menyebutnya sebagai Nibiru. Tapi pertanyaannya adalah, apa itu Nibiru? Seperti apa kondisinya? Lalu apa alasan para Anunnaki datang ke bumi? Dan jika memang mereka itu ada, kenapa mereka nggak pernah kelihatan lagi sampai hari ini? Kenapa mereka datang dan lalu pergi begitu aja? Yo, selamat datang di channel Jejak SMK, channel yang membahas seputar sejarah, misteri, dan juga konspirasi. Pada video sebelumnya, gue udah ngebahas ya tentang Anunnaki. Dan pada video kali ini, gue mau ngebahas tentang awal mula kedatangan Anunnaki ke bumi dan juga bagaimana akhir dari Anunnaki ini. Tapi sebelum kita masuk ke topik pembahasannya, buat kalian yang suka dengan sejarah, misteri, ataupun konspirasi, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan konten-konten menarik dari channel Jejak SMK ini. Oke, kita langsung aja ke topik pembahasannya. Awal kedatangan Anunnaki ke bumi ini diceritakan oleh artefak peninggalan dari peradaban Sumeria, dan dikatakan di sana kalau Anunnaki ini berasal dari planet Nibiru. Nah, cerita tentang Nibiru ini pertama kali muncul dalam teks bangsa Akkadia dan Babilonia, khususnya dalam artefak Enuma Elish, yaitu kisah penciptaan dunia menurut kepercayaan Babilonia kuno. Di dalam teks tersebut disebutkan bahwa Nibiru ini adalah sebuah benda langit atau bintang dengan kekuatan yang sangatlah besar. Lalu, mengapa Nibiru ini disebut sebagai planet di zaman modern ini? Ini ada kaitannya dengan ilmuwan yang meneliti peradaban Sumeria, yaitu Zecharia Sitchin. Pada tahun 1976, Zecharia menerbitkan buku kontroversial yang berjudul The 12 Planet. Isi bukunya ini mengklaim bahwa Nibiru bukanlah sebuah simbol bintang seperti yang dikatakan, tapi adalah sebuah planet. Nah, klaim ini didasari oleh terjemahannya terhadap teks-teks kuno Sumeria dan juga Babilonia. Di dalam buku tersebut, Zecharia menyebutkan ada 12 planet termasuk matahari dan juga bulan, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, dan Nibiru sebagai planet ke-12. Padahal ya, Uranus dan juga Neptunus serta Pluto ini baru aja ditemukan ribuan tahun kemudian oleh astronom modern. Yang artinya, menurut Zecharia, ini adalah hal yang mustahil diketahui oleh peradaban kuno seperti Sumeria tanpa ada campur tangan makhluk langit. Selain itu, Zecharia Sitchin juga berpendapat bahwa planet Nibiru ini mengorbit matahari setiap 3.600 tahun sekali. Setiap kali dia mendekat ke orbit, maka akan terjadi bencana besar seperti gempa, banjir, pergeseran kutub, bahkan sampai kehancuran peradaban. Lalu, seperti apa sih Nibiru ini sebenarnya? Nah, masih dengan Bapak tua Zecharia Sitchin. Menurut teori Zecharia Sitchin, hasil dari interpretasi tablet kuno Sumeria, Nibiru adalah sebuah planet yang ukurannya jauh lebih besar daripada ukuran bumi. Tapi sayangnya, Nibiru ini mengalami kerusakan pada atmosfernya, yang jika dibiarkan akan berakibat musnahnya peradaban Anunnaki. Akhirnya, mau nggak mau ya, Anunnaki ini harus mencari cara untuk memperbaiki atmosfer Nibiru yang rusak. Dan salah satunya adalah menggunakan emas untuk menambal atmosfer mereka dengan partikel emas nano. Ini adalah sebuah konsep yang secara sains modern sebenarnya masuk akal. Bahkan NASA sendiri pernah mengusulkan partikel logam untuk refleksi radiasi matahari. Nah, masalahnya nih bre ya, emas ini sangatlah langka di planet Nibiru. Hal inilah yang membuat para Anunnaki pun mau nggak mau harus merantau keluar dari planetnya untuk mencari emas tersebut. Yang akhirnya mereka pun menemukan bumi, dan inilah awal mula kisah Anunnaki merantau ke bumi. Tapi kembali lagi nih bre ya, ini adalah klaim sepihak dari Zecharia Sitchin. Banyak ilmuwan lain yang menentang klaim ini karena Zecharia tidak menggunakan metode yang benar dalam menerjemahkan teks-teks kuno. Artinya ya suka-suka dia lah, cuman mungkin masih masuk kali ya dalam metodologi pembelajaran atau pembedahan mengenai artefak-artefak kuno. Oke, kita lanjut lagi. Lalu bagaimana sih awal kedatangan Anunnaki di bumi? Menurut Zecharia Sitchin, Anunnaki ini datang ke bumi kurang lebih sekitar 450.000 tahun yang lalu. Nah, kedatangan Anunnaki ini dipimpin oleh Enki. Nah, Enki ini adalah seorang ilmuwan dari ras Anunnaki.
rombongan kecil Anunnaki ini pun turun ke bumi di wilayah yang kini kita kenal sebagai Teluk Persia dan Mesopotamia Selatan. Dari sinilah Anunnaki pun mulai membangun kota pertama yang disebut sebagai Eridu, yang artinya adalah rumah para dewa. Kisah tentang kota Eridu ini juga terdapat dalam tablet Eridu Genesis. Nah, inilah yang menjadi bukti kuat kalau Enki adalah Anunnaki dan menjadi pemimpin misi pertama ke bumi. Nah, setelah para Anunnaki membuat kota Eridu, Enki pun memerintahkan mereka untuk mencari sumber daya yang dibutuhkan Nibiru, yaitu emas. Tentu di sini bukan Anunnaki yang berperan untuk menambang emas dan melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar, namun ras lain yang disebut sebagai Igigi. Jadi Anunnaki ini membawa ras lain selain mereka ya, artinya ada ras budak yang memang khusus dipekerjakan untuk melayani para Anunnaki ini. Nah bang, bukannya kemarin katanya yang menambang emas itu adalah manusia yang diciptakan oleh para Anunnaki ini? Ya belum sih, ini harus ada sebab akibat dulu baru adanya manusia. Jadi kita lanjut lagi. Nah, karena ras Igigi ini merasa pekerjaan menambang emas itu adalah pekerjaan yang sangat lumayan berat, mereka pun mulai memberontak kepada Anunnaki. Dan akhirnya perang pertama di bumi pun terjadi antara ras Anunnaki dan juga ras Igigi. Tapi tentu ya kita udah tahu pemenangnya adalah Anunnaki, karena selain mereka ini rasnya yang lebih tinggi, mereka juga mempunyai teknologi persenjataan yang jauh lebih maju dibandingkan ras Igigi. Akhirnya karena Igigi sudah dimusnahkan, Anunnaki pun udah nggak punya budak lagi. Dan disinilah akhirnya Enki sebagai ilmuwan dan adik perempuannya memulai eksperimen penciptaan manusia melalui rekayasa genetika. Dan seorang Anunnaki bernama Gestu-e dikorbankan untuk memberi kesadaran kepada manusia pertama tersebut. Kisah penciptaan manusia ini dijelaskan dalam tablet Epos Atrahasis. Inilah yang menjadi rujukan Zecharia Sitchin untuk menjelaskan penciptaan manusia. Namun kembali lagi, gak sedikit ilmuwan-ilmuwan yang menentang gagasan Zecharia Sitchin karena dia menerjemahkan teks kuno secara bebas. Dan ada sedikit hal yang harus gue singgung nih dalam kisah penciptaan manusia ini. Manusia pertama yang diciptakan oleh bangsa Anunnaki itu diberi nama sebagai Adamu. Dan katanya manusia kedua itu diciptakan dari tulang rusuk Adamu. Relate nggak sih dengan kitab-kitab suci hari ini yang mengatakan bahwa manusia pertama adalah Adam, sedangkan menurut sejarah Babilonia dan juga Sumeria, manusia pertama namanya adalah Adamu. Mungkin kita bakal bahas segmen tersebut jauh lebih dalam lagi di video berikutnya ya. Oke, balik lagi nih ke tablet Epos Atrahasis. Tablet ini sebenarnya terbagi menjadi beberapa pecahan, yang mana setiap pecahannya membawa informasi-informasi penting. Dan salah satunya adalah tidak semua Anunnaki setuju dengan penciptaan manusia. Salah satu Anunnaki yang gak setuju dengan penciptaan ini adalah Enlil, saudara laki-laki dari Enki. Ketidaksukaan ini bukan tanpa sebab, tapi karena manusia itu terus berkembang biak dan akhirnya menjadi semakin banyak, yang tentunya bakal semakin berisik. Hal ini membuat Enlil pun marah. Dalam beberapa tablet kuno, diceritakan bahwa Enlil berusaha menghapus keberadaan umat manusia dengan berbagai cara, mulai dari mengirimkan wabah dan kelaparan untuk mengurangi populasi umat manusia, hingga mengirim sebuah banjir besar untuk memusnahkan manusia. Bentar, banjir besar? Kayak relate banget gak sih dengan salah satu cerita dalam kitab-kitab agama saat ini? Yap, benar. Mirip, bahkan dalam Epos of Gilgamesh dikatakan bahwa Enki yang pro kepada umat manusia membocorkan rencana jahat Enlil kepada salah satu manusia, dan Enki pun membantu membangun sebuah kapal besar agar manusia bisa selamat dari banjir besar yang akan dikirimkan oleh Enlil. Apakah mungkin salah satu manusia yang dipilih oleh Enki ini adalah Nuh atau Noah dalam kitab-kitab suci agama saat ini? Entahlah, mungkin gua bakal bahas lebih spesifik di bagian video lain mengenai kisah banjir besar versi Sumeria ini. Oke, kita lanjut lagi nih bre. Pertanyaannya ya, jika Anunnaki ini benar-benar ada, kenapa sampai sekarang nggak pernah ada Anunnaki yang terlihat lagi? Oke, jadi diceritakan dalam tablet-tablet kuno bahwa setelah banjir besar datang dan hanya sedikit manusia yang selamat, para Anunnaki pun mulai mengurangi interaksi mereka kepada manusia, dan mereka pun mulai membagi wilayah-wilayah kekuasaan. Hal ini berhubungan langsung dengan pertanyaan di video sebelumnya. Kenapa hampir semua peradaban kuno mempunyai kesamaan, yaitu didatangi oleh makhluk langit yang memberi mereka pengetahuan dan teknologi. Dan pembagian wilayah ini menjawab pertanyaan tersebut. Jadi, pembagian wilayah itu meliputi Mesir yang diberikan kepada Dewa Thoth.
dan Mesopotamia yang diberikan kepada Marduk. Nah, Marduk ini adalah putra Enki, serta wilayah-wilayah lain yang diberikan kepada Anunnaki-Anunnaki yang lain. Tapi sayangnya pembagian wilayah ini malah menjadi kehancuran bagi Anunnaki itu sendiri di muka bumi ini. Ya, karena alasannya simpel, mereka mulai saling berperang memperebutkan wilayah kekuasaan. Kisah perang antara dewa Anunnaki ini disebutkan dalam mitologi Sumeria sebagai zaman kekacauan. Karena perang antar dewa ini menimbulkan banyak kerugian, apalagi ini adalah konflik internal antar Anunnaki, akhirnya banyak Anunnaki yang memilih untuk meninggalkan bumi dan kembali ke Nibiru. Sebagian mungkin masih menjelajah ke galaksi lain, ada juga yang mungkin terkubur di bumi menjadi korban perang antar dewa, dan ada yang percaya bahwa Anunnaki masih berada di bumi, namun sedang bersembunyi entah di mana. Pertanyaannya, apakah benar Anunnaki sudah pergi? Atau mungkin mereka sedang bersembunyi di balik bayang-bayang kekuasaan? Kisah tentang Anunnaki ini nggak bisa hanya dianggap sebagai sebuah dongeng. Banyak bukti arkeologis yang mendukung kisah ini. Bahkan bukan hanya di peradaban kuno Sumeria, namun di Babilonia ataupun Mesir terdapat pola cerita yang hampir sama. Apalagi, tablet-tablet kuno Sumeria memberikan rincian yang sangat detail terkait Anunnaki dan juga planet Nibiru. Hal yang meyakinkan kisah ini adalah di zaman modern ini, ilmuwan percaya ada planet ke-9 yang belum diketahui. Apakah itu Nibiru yang sedang menunggu siklus 3.600 tahunnya untuk mendekati bumi dan mendatangkan kembali Anunnaki? Yap, kembali lagi gue tegaskan, kalau sebagian cerita ini adalah hasil interpretasi Zecharia Sitchin terhadap tablet-tablet kuno. Masalahnya, banyak ilmuwan yang gak setuju dengan apa yang diklaim oleh Zecharia. Jadi kembali lagi nih ke kalian, mau percaya dengan kisah ini atau enggak? Yang penting jangan sampai mengguncang kepercayaan kalian dan keimanan kalian. Oke, jadi sampai sini aja video kali ini dari channel Jejak SMK tentang awal dan akhir dari Anunnaki. Jika kalian suka dengan konten-konten bertema sejarah, misteri, dan juga konspirasi, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, serta aktifkan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan konten-konten menarik dari channel Jejak SMK ini. Oke, see you next time, bre.